Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku pejuang P3K ya, ini ada kabar gembira bagi honorer R2, R3, dan R4. Itu kabar gembira saya peroleh pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025. Tepatnya jam 8:06 web ya, berarti pagi ya, jam 8 pagi. Oke, sebelumnya teman-teman saya ucapkan terima kasih yang sudah selalu mengikuti Arik Channel, dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau informasi-informasi terbaru dari Arik Channel. Yang baru bergabung juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat buat semua honorer R2, R3, dan R4. Diupayakan jadi P3K penuh waktu sebelum tahun 2026. Komisi 2 tempuh jalur ini. Nah, ini di hari Selasa tanggal 28 Januari 2025, tepatnya jam 8:06 ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan ke teman-teman P3K, ini kabar gembira bagi kalian semuanya yang mempunyai R2 dan R3 dan R4 ya. Jadi untuk teman-teman P3K kode-kode itu sudah tidak usah sedih lagi ya. Insya Allah semuanya akan ditata dengan baik dan mendapatkan tempat yang baik. Tapi ya itu tadi, harus diimbangi atau didoakan ya. Sambil berdoa kita meminta biar kita ditempatkan di posisi yang kita inginkan dan mendapatkan sesuatu yang tidak mengecewakan kita, begitu. Jadi untuk teman-teman P3K semuanya ya, kita harus juga berdoa. Jadi kita tetap harus mencari informasi-informasi yang terbaru. Jadi insya Allah informasi di Arik Channel ini informasi terbaru ya. Jadi untuk teman-teman semuanya lihat atau tonton video ini sampai akhir biar teman-teman tidak gagal paham dengan berita terbarunya tentang R2, R3, dan R4. Oke teman-teman, saya bahas ya di sini untuk kode-kode R2, R3, dan R4 ya. Kabar baik ya bagi tenaga honorer kategori R2, R3, dan R4 di Indonesia pada 22 Januari lalu ya, berlangsung pertemuan antara perwakilan honorer dengan Komisi 2 DPR RI yang diwakili oleh Mardhani Alisera. Nah, ini semuanya se-Indonesia itu ada perwakilan bertemu dengan DPR RI, minta penjelasan kepada DPR RI tentang nasib honorer R2, R3, dan R4. Nah,
di pertemuan itu ada titik terang bagi teman-teman honorer yang mempunyai kode-kode itu semuanya. Jadi insya Allah teman-teman nanti mendengarkan informasi ini gembira ya, seneng, tidak sedih lagi, tidak susah lagi. Jadi mau ngapa-ngapain itu seger gitu. Kasarane wong Jawa ki urip meneh gitu ya teman-teman semuanya. Nah, di sini teman-teman itu mensuarakan apa ya? Kalau bahasa Jawanya unek-uneke ning ati. Nah, dalam pertemuan itu ya, dalam pertemuan tersebut dibahas tentang perjuangan pengangkatan honorer yang tak dapat formasi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu ya. Dalam forum tersebut Mardhani Alisera menyampaikan target besar untuk honorer kategori R2, R3, dan R4 agar dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2025. Jadi untuk teman-teman semuanya itu yang mempunyai kode-kode itu minta semuanya diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kabar ini menjadi angin segar bagi tenaga honorer yang selama ini merasa tidak mendapat kejelasan status ya. Di sini banyak ya yang tidak mendapatkan kejelasan statusnya itu. Jadi teman-teman kan juga bingung gimana tanya sana tanya sini seperti itu ya kan. Nah, ia menekatkan bahwa target pengangkatan ini akan diupayakan selesai sebelum tahun 2026. Nah, pengangkatan itu ya diusahakan sebelum akhir atau tahun 2026. Marilah kita berdoa bersama-sama biar kita diangkat semuanya sebelum akhir atau sebelum menginjak di tahun 2026. Mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya mendapatkan tempat atau mendapatkan posisi-posisi yang diinginkan teman-teman semuanya. Seperti itu ya, teman-teman. Mari pokoknya selalu berdoa terus. Di sini mungkin teman-teman itu banyak sekali ya perjuangan honorer yang tidak mendapatkan formasi. Jadi teman-teman itu tidak banyak yang mendapatkan formasi seperti itu ya. Banyak honorer yang merasa kecewa akibat tidak mendapatkan formasi atau kalah dalam sistem peringkingan saat seleksi P3K tetap atau tahap pertama ya. Jadi teman-teman itu mungkin kan P3K itu kan ada yang sudah lama mengabdi, terus ada yang baru. Tapi yang lama itu kalah dengan yang baru seperti itu. Mungkin kekecewaan teman-teman itu di situ. Pokoknya terus ikuti video ini terus, simak video ini terus biar teman-teman nanti paham dengan informasi yang ada di video ini. Di sini juga ya ada beberapa antara lulus seleksi tetapi tidak mendapatkan kode kelulusan L ya. Mungkin teman-teman mendapatkan itu ya. Yang diperlukan untuk pengangkatan penuh ya.
Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi momentum penting bagi para honorer untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada anggota DPR RI. Nah, pertemuan ini ada angin segar atau momen-momen yang sangat gembira bagi honorer yang mempunyai kode R2, R3, dan R4 ya. Jadi di pertemuan ini teman-teman itu membahas untuk kejelasannya atau statusnya itu gimana. Nah, di pertemuan ini teman-teman sudah mendapatkan status yang sangat gembira ya. Jadi teman-teman sangat bahagia bisa memahami, dari DPR juga bisa memahami. Jadi bertemulah atau temulah masalah titiknya seperti itu ya. Nah, di sini ya Mardhani Alisera menyampaikan dukungan penuh kepada honorer yang telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ia menegaskan agar mereka terus berjuang dan tidak lupa berdoa, bahkan apabila target pengangkatan penuh waktu belum tercapai pada 2025. Akan ada solusi sementara berupa pengangkatan paruh waktu. Nah, ini cuma untuk jembatan ya, cuma untuk jembatannya kalian bisa menjadi P3K penuh waktu. Jadi teman-teman tetap semangat, pokoknya tetap semangat. Seluruh honorer yang menginginkan pengangkatan menjadi P3K penuh waktu, Mardhani memastikan bahwa perjuangan ini tidak hanya untuk kategori R2 dan R3, tetapi juga untuk R4. Hal ini memberikan harapan bagi semua honorer non-ASN yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Nah, di sini ada teman kita yang mendukung atau berusaha penuh ya untuk semua honorer, tidak terkecuali kategori R2, R3, dan R4. Dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh para honorer, banyak dari mereka mengungkapkan kekecewaan karena mereka mengabdi panjang, mereka tidak dihargai. Beberapa di antaranya telah mengabdi lebih dari 10 hingga 20 tahun, tetapi kalah dengan peserta seleksi yang baru mengikuti tes selama 2 jam. Nah, di sini ini gimana ya? Kita SDM-nya juga harus memenuhi seperti itu. Mungkin SDM si A, SDM si B, si C, si D, dan selainnya itu mungkin kurang. Jadi kalah dengan yang baru seperti itu. Jadi untuk teman-teman janganlah mengeluh. Mereka menuntut keadilan dan kejelasan status agar tidak lagi terjadi perbedaan perlakuan di antara tenaga honorer. Mardhani menegaskan bahwa ia akan terus mendorong pemerintah untuk memberikan kejelasan regulasi bagi tenaga honorer.
baik yang sudah atau terdaftar maupun yang telah lulus seleksi. Nah, teman-teman kan sudah jelas ya di sini. Mardhani itu kan berusaha untuk memperjuangkan kita-kita, ya kan? Nah, jadi untuk teman-teman marilah kita doakan, kita berdoa seperti itu, semuanya biar lancar. Jangan sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit protes. Seperti itu, berdoa dan berusaha. Insya Allah ada jalannya semua. Seperti itu ya teman-temanku semuanya. Nah, untuk teman-temanku pejuang P3K ya, itu tadi ya informasi tentang semua honorer R2, R3, dan R4 diupayakan jadi P3K penuh waktu ya sebelum tahun 2026. Komisi 2 tempuh jalur ini. Nah, jalurnya tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah mengikuti Arik Channel dan selalu mendukung Arik Channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sebelumnya ya. Jadi harapannya pada tahun 2025 seluruh honorer kategori R2, R3, dan R4 dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan data yang ada di BKN. Jadi untuk teman-teman semuanya pejuang P3 ya, pokoknya ya itu tadi ya, kita juga harus berdoa. Kalau usaha tidak ada berdoanya, kita juga akan sia-sia seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 jam 8:06 ya, itu informasi yang didapat oleh Arik Channel. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya pejuang P3K. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan Arik Channel bisa mendapatkan informasi lebih akurat lagi dan informasi terbaru tentang P3K. Begitu ya teman-teman semuanya, saya akhiri.